Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi. Tetap ya dengan edukasi terkait dengan kesehatan. Untuk kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ke sharing-sharing terkait dengan ada kaitannya dengan holistik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah datang, sudah hadir di sini salah satu ya, dalam artian kalau kita berdasarkan informasi yang saya peroleh, salah satu praktisi yang cukup lama baik itu belajar atau praktek terkait dengan holistik. Mungkin langsung saja ya. Di sini ada Bu Wiwi ya, Bu Wiwi Wiatsih. Beliau dari Bandung yang alhamdulillah alhamdulillah bisa sampai dalam artian memenuhi undangan kami di sini ya, untuk bisa paling nggak sharing terkait dengan latar belakang beliau, aktivitas beliau yang terkait dengan holistik. Bu Wiwi, selamat datang di channel kita ya, Holistik TV. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan bisa memberikan pencerahan atau ya, manfaat bagi kita yang di sini dan juga pemirsa sahabat holistik sekalian. Ini Bu Wiwi, mungkin di sini saya mungkin nanti kalau memang ada yang salah mohon dikoreksi Bu ya, karena kita juga nggak begitu banyak terkait dengan informasi Bu Wiwi. Mudah-mudahan di sini nanti bisa disampaikan semua. Ini Bu Wiwi, terkait dengan holistik ya Bu Wiwi ya. Mungkin kalau bicara flashback ke belakang ya Bu Wiwi, apa sih sebenarnya dalam artian kapan atau informasi dari mana atau sejak kapan ya Bu Wiwi kok mulai awal belajar, apa trigger atau pemicu kok sampai akhirnya mendalami atau belajar lah. Dan mungkin kalau saya tidak salah informasi kan lebih dari 10 tahun lebih. Karena bertahan kan itu rentang waktu yang cukup lama dan bisa dikatakan masih terus berproses, masih terus belajar dalam artinya dengan aplikasi-aplikasi di lapangan juga ya. Menghubungi gimana Bu? Awal ini belajar atau tertarik dengan holistik Bu? Ya, baik. Jadi sebetulnya saya ibu rumah tangga biasa ya awalnya gitu. Nah, jalur pendidikan juga sarjana ekonomi. Ya, dulu accounting ceritanya tuh. Ya, dalam perjalanan kemudian di keluarga kebetulan banyak sekali yang mengalami sakit. Terutama yang paling mendasar itu mertua waktu itu ya. Itu ada sakit kanker hati. Itu tahun berapa Bu? Kisaran tahun berapa? Tahun berapa ya? Dari 2007 kalau nggak salah. Ya. Nah dari situ terus diantar ya berobat, tapi kok nggak sembuh ya gitu. Terus lama-lama semakin parah gitu kan. Nah sampai terakhir itu sudah yang hopeless lah istilahnya, karena juga sudah divonis wah ini waktunya nggak akan lama lagi. Memang sampai tidur itu posisinya memang udah nggak bisa angkat tangan pun udah nggak sanggup gitu loh. Sampai dari pihak keluarga juga sudah berencana bakal nanti dimakamkan di mana gitu, seperti itu ya. Tapi dalam hati ya kalau selama memang Allah belum ambil ya kita harus ikhtiarkan kan maksimal gitu. Akhirnya saya cari-cari informasi, nah kemudian ketemu gitu ya, oh ternyata ada pengobatan yang secara holistik. Nah, saya cari gitu ya ilmu itu, akhirnya sempat belajar sebentar gitu ya, maksudnya belum menguasai waktu itu sih sebetulnya, namanya dalam proses belajar. Cuma sambil itu coba kita langsung ke gurunya ya waktu itu. Nah kemudian diobati secara holistik, dalam arti pola makan masih salah, itu ternyata sangat mempengaruhi kan. Gitu ya. Contoh aja kita belum tahu tuh tentang holistik kayak gimana. Kita karena nggak mau makan, kita kasih buah-buahan gitu kan. Yang dalam artian kita pikir kan daripada nggak makan gitu kan, dikasih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan lain-lain gitu. Ternyata loh, kok makin ngedrop ya gitu. Nah kemudian karena setelah ketemu holistik, tahu ilmunya sebenarnya begini. Jadi tidak semua penyakit yang sama itu harus diobati atau dengan
makanan nutrisi yang sama gitu kan. Jadi ternyata ada yang disebut sindrom. Nah dari situ akhirnya ya izin Allah ya, setelah diobati secara holistik itu, loh ternyata bangkit dalam waktu 1 minggu. Ibu mertua saya tuh bisa duduk, kemudian bisa berjalan, yang tubuhnya itu yang tadinya tinggal tulang berbalut kulit. Nah itu akhirnya ngisi, naik 3 kilo, naik 5 kilo. Nah dari situ saya punya pemikiran, kenapa saya nggak serius aja gitu mempelajari gitu ya. Akhirnya di tahun 2009, nah itu berarti pas lagi sudah hot plus 100% memang di 2009 gitu. Jadi beberapa bulan setelah itu belajar aja, nah memutuskan itu. Baru setelah itu kita belajar, nah banyak sekali kasus-kasus justru yang berdatangan, rasanya harus ditolong nih karena ibu mertua saya udah terbukti gitu istilahnya, wah ternyata bisa gitu ya, selama memang masih ada jatah umur lah dibilangnya kan. Kalau misalkan kan kematian bukan sebab karena penyakit kan. Nah itu yang kita yakini. Akhirnya ya sudah memberanikan diri untuk menangani kasus-kasus itu. Nah dari situ akhirnya ada kesimpulan, ternyata kalau secara holistik berarti dalam artian itu sesuai dengan sunatullah gitu, hukum yang ada di alam kan. Nah gitu, berarti sebetulnya asal kita bisa memahami, membaca alam, mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang memang Allah ciptakan di muka bumi, itu insya Allah pasti sembuh kan. Sesuai janji Allah kan semua penyakit ada obatnya. Lah kalau nggak sembuh-sembuh berarti ada yang keliru kan, gitu kan. Salah ya, pasti ada yang keliru kan. Nah akhirnya setelah dipelajari sambil praktek nekat ya, artinya biarpun belum selesai belajar tapi kita berusaha menangani, bisa membantu minimal dari pola makan aja. Kita edukasi untuk supaya bisa diseimbangkan. Nah alhamdulillah perbaikannya signifikan. Sekarang kalau misalkan di holistik itu karena keseluruhan, ibarat pohon kita nggak menangani cuma ranting-ranting ya. Kalau yang namanya ranting-ranting itu kan ibaratnya cuma simptom, gejala-gejala. Misalkan, oh ini penyakit diabetes, hipertensi gitu kan, stroke, itu cuma ranting. Nah yang kita cari kan di holistik akar masalahnya kan. Kalau akarnya dapet, kita perbaiki akar, dengan sendirinya ranting bagus semua. Logikanya gitu. Oh ya kan, semakin yakin karena semakin banyak yang bisa kita tolong gitu. Alhamdulillahnya tuh. Nah dari situ akhirnya ada beberapa kesimpulan yang saya bisa dapat ya. Memang kurang lebih sekarang berarti ya baru sebentar sih saya praktek sebenarnya ya, baru 11-12 tahun lah. Nah, baru sebentar sebetulnya. Dan ilmu yang saya dapat rasa-rasanya baru 1%. 1% itu? Ya baru 1%. Tapi dengan 1% banyak yang bisa terorong ya dengan izin Allah. Nah itu alhamdulillah banget. Jadi yang tadinya saya sarjana ekonomi SE-nya berubah jadi special edition. Ya, ada orang aneh kan, kok SE tapi ekonomi gitu ya. Tapi ya itulah takdir Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Nah kemudian ada pengalaman aja, saya sendiri juga pernah sakit, ya lumayan gitu, yang harus dioperasi kayak gitu. Dengan kondisi saat itu wah tidak ada biaya gitu kan. Nah tapi akhirnya dengan holistik itu rubah pola makan gitu ya, mungkin ada ramuan yang kita sesuaikan begitu ya, alhamdulillah tanpa operasi. Jadi bisa juga teratasi gitu. Nah dari situ, nah kesimpulannya yang saya dapat ya, kenapa kok misalkan kalau secara medis orang sudah tidak ketemu gitu ya masalahnya, kan banyak tuh gini, ini orang benar-benar nggak bisa bangun ceritanya, tapi kalau dicek secara medis semuanya normal. Kan bagi yang awam kan mikir, apa dikirim guna-guna gitu, kan ini kan bahaya kan. Nah ternyata kesimpulan sementara saya ya, sementara ini nggak tahu nanti ke depan, itu ternyata ada 3 penyebab penyakit yang memang nggak bisa ditemukan di medis dengan alat-alat pemeriksaan. 1, serangan angin, itu jarang bisa ditemukan karena ketemu kasus-kasus pusing luar biasa di kepala, udah dikasih obat buat sakit kepala, udah di scan semuanya normal. Ternyata begitu misal kita kasih yang sifatnya bisa mengusir angin, karena udah ketemu kan, kalau secara holistik pasti ketemu penyebabnya. Nah itu pasti ketemu ya dengan cara perabaan nadi ya kan, dengan mengamati lidah, pokoknya yang memang Allah sediakan dari tubuh kita sendiri, itu yang jadi alat diagnosa kan. Dan tubuh itu pasti paling jujur gitu kan. Nah dari situ
Baru ketahuan, oh ini ternyata ada serangan angin penyebab pusingnya. Maka ketika masuk ramuan yang bisa mengusir angin, nah selesai. Waktunya bisa 15-20 menit berkurang gitu kan. Nah dari situ. Jadi serangan angin yang pertama yang jarang kedetek ya. Kemudian yang berikutnya itu turunnya atau tenggelamnya energi. Ya, energi itu kan memang nggak bisa kelihatan toh. Kalau di medis itu, kalau peredaran darah kelihatan, ya kan? Tapi kalau untuk energi nggak bisa. Nah kita bisa cek tenggelam atau naiknya energi dari denyut nadi, ya kan, di perabaan nadi. Ini kita bisa ketahuan. Kenapa? Pernah ada kasus pasien datang dari UGD dalam kondisi tertidur nggak bisa bangun, gitu. Tapi hasilnya semuanya normal. Karena normal semua disuruh pulang. Tapi kan kenyataannya belum bisa bangun. Ya, untung belum sempat cari orang pinter ya. Orang pinter gitu. Orang pinter dalam tanda kutip gitu kan. Nah ternyata begitu kita cek, ternyata tenggelam energinya. Ya wajar dalam kondisi sedang puasa, bukanya seadanya ya, terus sahurnya seadanya, kosong, lidahnya sampai pucat putih gitu kan. Nah kita pikir wah ini energi. Ya berarti solusinya tambahkan energi. Yang paling cepat waktu itu kita pakai madu ginseng, ya kan. Diaduk ya kira-kira kurang lebih 1 menit biar lebih larut kan, reaksinya cepat, diminumkan, izin Allah 15 menit bangun, bisa jalan gitu kan. Nah di situ berarti energi juga tidak bisa kedetek. Satu lagi itu membeludaknya dahak terlalu over, itu juga nggak kelihatan gitu kan. Nah terus kita cek, wah ini dari nadi itu kan kelihatan, dari lidah kan kelihatan kalau over sama dahak gitu. Akhirnya yang biasanya over dahak ini bisa jadi dia stroke, bisa hipertensi, bisa karena dahak itu bisa membuat tekanan tensi ya, karena darahnya kan mengental otomatis. Nah dari situ terus ada lagi yang sampai hilang ingatan, itu ada banyak kasusnya tuh, karena memang makanan yang dimakan itu rata-rata hari-harinya itu pencetus dahak, jadi yang lembab-lembab semua. Ini penting ini Bu. Nah, ini gitu ya. Iya betul. Sampai ada kasus bayi itu yang koma ya, sampai udah 3 bulan koma. Kemudian hasil pemeriksaan bayi itu gulanya 400. Ya. Bayi ya Bu ya, Bayi. itu 400. Nah, coba dipikir, bayi kan belum makan gula banyak Bu. Ya belum banyak lah ya. Kok bisa sih? Nah gitu ya. Itu memang sampai udah muter istilahnya, dicek itu secara normal semua, yang lain-lainnya tuh normal semua, cuma gulanya aja. Terus dia koma. Nah, akhirnya karena waktu itu sempat pengen dari keluarganya pengen second opinion, saya diundang ceritanya untuk periksa itu si bayi. Pasti periksa kayak gini, loh ini kok over, jadi otaknya itu saraf-sarafnya kesumbat sama dahak. Nah akhirnya ini pasti banyak lembab masuk. Akhirnya saya tanya sama ibunya, kira-kira makanan apa yang paling sering dikasih gitu kan. Nah akhirnya cek ternyata keju. Jadi keju diberikan tiap hari gitu ceritanya. Mungkin karena over ya. Nah ya itulah yang jadinya menghalangi sirkulasi metabolisme dalam tubuh. Ya. Nah dari situ ya jadi ketemulah istilahnya kasusnya gitu. Jadi kesimpulannya dengan saya belajar holistik itu jadi terbaca apa yang gak bisa dibaca orang lain ya gitu. Iya kan, jadi kita karena harus dipaksa untuk mempelajari gitu kan. Nah membaca alam, membaca tubuh kita sendiri. Jadi kalau ingin mengenal tubuh kita, baca alam gitu kan, sama persis sebetulnya. Ada kata miniatur ya Bu ya. Nah dari kesimpulan berbagai kasus, semua penyebab penyakit lebih banyak di sistem cerna. Nah kalau di kita sistem cerna di holistik kan limpa lambung. Nah itu kalau miniaturnya alam, dia ibaratnya tanah. Lah kalau pohon mau bagus atau tidak, mau subur atau tidak kan tergantung tanahnya kan. Sama persis dengan kita. Kalau sistem cernanya bermasalah, semuanya pasti dijamin bermasalah, gitu kan? Nah, tinggal sekarang sistem cerna bisa lemah, terutama limpa lambung, sebabnya apa kan gitu ya? Nah, yang kita temukan ternyata satu dari faktor makanan yang memang tidak disukai oleh organ sistem cerna, yang terlalu over berlebih ya, terlalu lembab. Satu lagi dari pikiran, ya kan? Itu tekanannya luar biasa. Nah, kesimpulan yang saya tarik lagi dari pengalaman, kalau penyebabnya dari makanan, itu sifatnya pasti lama akumulasi. Jadi bukan gara-gara baru seminggu dia makan terus langsung ngedrop. Itu biasanya bisa tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah baru panennya kapan gitu kan.
yang udah dipupuk dari masa remaja. Nah, kalau yang dari pikiran, dari stres, gitu kan kita belajar di holistik itu ada emosi marah, itu arahnya ke liver, ya kan? Nanti kesedihan itu ke paru-paru, gitu ya. Terus ketakutan, banyak khawatir itu ke ginjal. Nah, terus nanti apalagi berpikir, patah hati, kecewa, jatuh cinta, merindu, itu ke limpa, kan gitu ya. Atau gembira yang terlalu kelebihan itu ke jantung. Nah, berarti kan luar biasa pengaruhnya. Dan itu pengaruhnya nggak nunggu lama, biasanya per detik. Oh, langsung. Langsung. Gitu ya. Jadi kalau tidak diobati secara holistik memang sulit gitu. Jadi cuma di satu sisi aja nggak bisa juga, karena kan manusia terdiri dari ruh dan jasad, ya kan. Kalau cuma fisiknya aja, masalahnya adanya pada ruhnya, pada mentalnya, psikisnya, ya nggak mungkin bisa sembuh, gitu kan. Kan nggak ada juga obat dewa, satu macam obat Buat semuanya, buat semuanya nggak bisa, ya. Jadi kita pelajari di holistik itu penyakitnya sama, gejalanya sama, obatnya belum tentu sama, terapinya belum tentu sama, nggak bisa. Jadi nggak bisa ada kata, oh terapi ini buat semua, ini hebat, ini bagus, tidak. Semua terapi itu bagus, mau bekam, mau akupuntur, mau herbal, apapun itu, semuanya baik. Hanya kata kuncinya penempatannya aja, Mas. Iya. Ya, ini untuk apa? Untuk kasus bagaimana, orang tipe yang bagaimana gitu. Nah, jadi yang penting di holistik itu sebenarnya menggali akar masalahnya, gitu kan? Menggali akar masalahnya supaya bisa menentukan solusi. Jadi bukan sekedar di rantingnya aja. Mungkin itu Mas yang kita udah pelajari ya dari pengalaman gitu. Iya. Jadi emang ini ya Bu ya, dalam artian kayak mungkin sedikit mengulang ya, ada angin, ada energi, ada dahak, dan ini emang kalau secara awam ya, apalagi ini kan jarang sekali diketahui bahwa ini sebenarnya masuk kategori yang jadi biang ya, dalam artian penyebab yang kadangkala atau mungkin ketika sudah dilakukan check up, general check up itu tidak terdeteksi sama sekali, tapi pasien atau orang itu masih merasakan suatu keluhan yang tidak enak ya, dalam artian kan ketika berobat atau mungkin memakan sesuatu, mau baik itu obat, ramuan, kan harapannya keluhan-keluhan yang dirasakan itu kan berkurang atau mungkin syukur-syukur hilang. Dan itu memang ketika semuanya normal kok masih dirasakan, berarti kan ada yang salah. Berarti disitulah kalau yang saya tangkap ada semacam penjelasan ini kenapa, bagaimana, dan terapi atau mungkin advice atau rekomendasi yang dibutuhkan itu seperti apa. Dengan holistik ini berarti bisa menjawab ke ini ya Bu ya,